Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Syifa Khairia Ramana dan dari program studi Sarjana Terapan Plus Profesi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, MPD. Kalau lebaran makan ketupat, ketupat dimakan selagi hangat. Kalau tubuh kita sehat, belajar pun jadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta jajaran, dan yang saya hormati rekan-rekan tenaga kesehatan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-48 tahun 2012. 2 hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2012. Mengawali sambutan ini, saya mengajak saudara-saudara untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan dan pejuang kesehatan yang telah mendahului kita. Para pahlawan dan pejuang kesehatan ini telah mengabdikan diri dan menyerahkan jiwa raganya bagi kemanusiaan dan kejayaan bangsa dan negara. Pembangunan kesehatan tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan peran serta dan komitmen seluruh pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-48 saya gunakan untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi suksesnya pembangunan kesehatan di tanah air tercinta. Secara khusus, pada hari ini yang istimewa, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada setiap petugas dan tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, melayani rakyat di daerah-daerah yang paling susah, di gunung-gunung dan pantai, di daerah pedesaan yang terpencil, bahkan di pulau-pulau, di daerah perbatasan, di daerah-daerah di mana rakyat kita secara khusus membutuhkan sentuhan petugas tenaga kesehatan. Apakah itu tenaga kesehatan bidan, perawat, juru kusta, ataupun dokter. Kepada saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, tema Hari Kesehatan Nasional hari ini adalah Indonesia Cinta Sehat dengan subtema Ibu Selamat Anak Sehat. Indonesia Cinta Sehat adalah refleksi dari sikap dan perilaku setiap insan Indonesia menjadikan kesehatan sebagai dasar, tindakan, dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan subtema Ibu Selamat Anak Sehat dipilih karena merupakan sasaran prioritas pembangunan kesehatan. Tahun ini kita berada di tengah periode pembangunan 5 tahun. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan telah meningkat secara bermakna. Dari 61,4% di tahun 2007 menjadi 87,4% tahun 2011. Dalam periode yang sama, cakupan imunisasi campak meningkat dari 67% menjadi 93,3%. Status gizi masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Prevalensi gizi kurang pada balita tahun 2010 sebesar 17,9% dan diharapkan turun menjadi 15% pada tahun 2015. Berkat kerja keras saudara-saudara, ibu-ibu kader bersama petugas kesehatan di puskesmas. Laporan menunjukkan bahwa 71% balita mengunjungi posyandu setiap bulan. Ini berarti sekitar 14 juta balita memanfaatkan posyandu. Saudara-saudara, selain berbagai kemajuan dalam pembangunan kesehatan, saat ini kita tengah menghadapi tantangan baru,
yaitu meningkatnya penyakit-penyakit tidak menular dan penyakit yang disebabkan karena perubahan lifestyle. Data Riskesdas 2010 menunjukkan 59% kematian di Indonesia disebabkan penyakit tidak menular dan gaya hidup tersebut, yang membutuhkan biaya pengobatan yang sangat besar, misal stroke, kanker, diabetes, gagal ginjal, penyakit jantung, dan AIDS. Penyakit tidak menular dan gaya hidup dapat dicegah dengan gaya hidup sehat, antara lain pola makan gizi seimbang, mengendalikan berat badan dan stres, melakukan olahraga teratur, tidak merokok, dan berperilaku seksual yang bertanggung jawab. Saudara-saudara, pemerintah berupaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan menitik beratkan upaya promotif, preventif dengan tetap memperhatikan upaya-upaya kuratif, rehabilitatif. Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, maka jangkauan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesnas diperluas. Sedangkan pelayanan kesehatan ibu dan anak diperkuat dengan program jaminan persalinan atau program Jampersal. Sejak tahun 2011, pemerintah menyediakan dana bantuan operasional kesehatan yang berkisar antara 75 juta sampai 250 juta per puskesmas per tahun. Dana ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional puskesmas, termasuk antara lain pembinaan posyandu dan posbindu, percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, pemulihan gizi kurang dan gizi buruk di masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung para kader sukarelawan. Saudara-saudara, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Pada saat ini, pemerintah sedang melakukan persiapan-persiapan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Pelaksanaan SJSN bidang kesehatan tersebut akan dimulai pada tahun 2014. Kemudian secara bertahap, cakupan kepesertaan hingga mencapai jaminan kesehatan semesta pada kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sosialisasi. Kelak, dengan terwujudnya jaminan kesehatan semesta pada tahun 2019, insya Allah, seluruh penduduk Indonesia mempunyai jaminan kesehatan, yang berarti dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa kendala pembiayaan. Pelayanan kesehatan dalam hal ini bukan hanya pengobatan gratis, tetapi juga mencakup aspek promotif dan preventif. Dalam pembangunan kesehatan, upaya promotif preventif harus diutamakan, karena selain akan menurunkan jumlah orang yang sakit, juga akan berdampak pada efisiensi biaya kesehatan. Upaya promotif preventif antara lain mencakup upaya perilaku hidup bersih dan sehat, sebagai perilaku sehari-hari dalam menciptakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan menjaga dirinya agar sehat dan tetap sehat, dari dalam kandungan sampai seumur hidup. Saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini, saya minta agar seluruh jajaran pemerintah dan swasta di tingkat pusat dan di daerah, serta seluruh lapisan masyarakat, mendukung komitmen kita bersama untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta. Demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-48 yang berbahagia ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa membimbing kita dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang setinggi-tingginya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.